Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arden Yusufa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2020 dengan NIM 400403206503. Sekarang kita akan mencoba satu materi yang mungkin saya tertarik banget ya, terutama berkaitan dengan robotik seperti itu. Nah, ini kebetulan di materi hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah praktikum mekatronika dan robotik ya tentunya, mengenai bagaimana robot line follower itu bisa bekerja seperti itu. Oke, sekarang kita akan ada beberapa hal yang perlu kita tahu, yaitu adalah kita akan ada dua concern ya, dua concern. Yang pertama berkaitan dengan codingnya, yang kedua berkaitan dengan kondisi realnya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan coding, nanti kan dipecah ya, jadi kalibrasi atau auditing sama promptingnya, seperti itu. Jadi, di tengah perkembangan zaman, sekarang kan kita ada yang namanya AI, seperti itu. Nah, AI ini tentunya bisa banget membantu, khususnya untuk teman-teman yang mau belajar berkaitan dengan coding dan hal-hal sejenis seperti itu. Maka dari itu, skill prompting itu diperlukan. Makanya sekarang kita coba skill prompting yang mungkin bisa kita pakai seperti itu. Nah, biasanya kalau saya nge-prompting di ChatGPT atau sejenis kayak gitu, saya pasti kasih kalimat pendahuluan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak saya langsung mau merintah dia kayak gitu. Kecuali kalau kondisinya memang hanya untuk cari tahu ya, untuk search engine lah kasar seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk analisis, apalagi membuat coding, biasanya saya kasih role-nya dulu. Dia tuh siapa gitu kan, kita mau ngapain, harapannya apa, kayak gitu loh. Makanya di sini saya coba promptingnya katakanlah seperti ini. Halo, saat ini aku butuh bantuan untuk menganalisis si coding untuk robot line follower. Nah, saya kasih role. Kamu adalah mekanik robot dan programmer handal dan memiliki pengalaman di bidang IT. Jadi ini dia udah ke mindset lah kasarnya si GPT-nya ini seperti itu. Terus langsung saya masuk ke topiknya. Sekarang bantu saya mau coba kalibrasi beberapa komponen, pengen nyoba ya kan beberapa interface termasuk sensor-sensornya. Nah, ini kan dia masih ngasih mentahan kan, kayak oh ya udah ini ngasih mentahannya seperti ini gitu. Nah, baru saya kasih semacam perintah detailnya. Oh, yang mau saya analisis tuh di ini komponen-komponen ini kayak gitu. Nah, terus akhirnya dia memang ngasih coding umum ya kasarnya karena kan memang belum ada perintah spesifik. Jadi dia doing task-nya seperti ini. Lalu baru saya masukkan nih. Sekarang kita coba mulai ya. Jadi satu-satu kita kalibrasi. Coba buatkan coding untuk yang ini. Kayak gitu. Jadi bicara soal codingnya ya. Berarti mulai kita nanti ada beberapa percobaan ya. Yang pertama berkaitan dengan pengecekan tombolnya dan si LCD-nya kayak gitu. Jadi di LCD kita bisa cek bagaimana kalau misalkan tombol satu itu ditekan cepat lalu dilepas, ditekan lama lalu dilepas, lalu tombol kanan ditekan cepat lalu dilepas, dan ditekan lama lalu dilepas seperti itu. Nah, hasil codingnya seperti ini. Nah, hasil coding ini sebenarnya ada dua opsi, bisa langsung digunakan atau bisa kita auditing seperti itu. Nah, auditingnya bisa misalkan kita tanyakan, apakah semuanya bisa ditampilkan pada LCD kayak gitu. Nah, ini baru hasil auditingnya kayak gitu. Jadi kita bisa kayak melihat lah ibaratnya tuh bukan hanya kita kopas aja si codingnya ini, tapi kita bisa istilahnya tuh dilihat lah, kita pelajari bareng-bareng di analisis kayak gitu. Jadi mungkin mindset yang perlu kita tanamkan kalau menggunakan AI seperti ini, itu adalah ini tuh kayak sahabat diskusi aja, bukan model kopas seperti itu. Nah, ini kita kebetulan udah dapat ya hasil codingnya. Ini juga berlaku untuk coding-coding yang lain. Jadi saya nge-promptingnya umum seperti yang ada di PPT, saya perintahkan. Tapi bedanya saya selalu bilang minta tolong diaudit seperti itu untuk ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini gitu.
Nah, ini misalkan nih di sini ada saya coba minta mereka dia audit kayak gitu kan. Oh, ternyata di PID-nya ada seperti ini, biar saya juga bisa belajar dan paham hasilnya seperti itu. Oke, ini kebetulan ada 5 codingan ya yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ini mungkin saya jelaskan satu persatu. Di sini ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, sama kelima. Mungkin kita yang pertama dulu. Jadi yang pertama kita mau ngecek si LCD-nya. Kira-kira tuh LCD-nya berfungsi dengan baik apa enggak, terus tombolnya itu berfungsi dengan baik apa enggak. Nah, dalam pengujian seperti ini, baiknya itu kan lebih baik kita cek dulu satu-satu dari input, output, sampai ke interface. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek dari inputnya dulu, outputnya dulu, ya kan, outputnya dulu sama inputnya itu ada LCD gitu kan, kita cek sama si inputannya kebetulan apa, inputannya kebetulan button seperti itu untuk yang selain sensor ya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa cek di sini kalau misalkan kita pakainya itu device-nya sebagai SW1 sama SW2, ini ada LCD yang dipakai 16 kali 2 ya, pakai I2C. Terus bikinnya 16:2, yang kiri itu cancel, kanan oke. Ini untuk yang ditampilkan ke si LCD-nya, kayak gitu. Nah, ini ada if-nya. Kalau misalkan kita tekannya apa namanya lama gitu kan, dia muncul nanti kebutuhannya apa. Kalau misalkan long press-nya short press gitu kan, nanti munculnya apa seperti itu. Itu untuk pengecekan LCD seperti itu. Terus selanjutnya ada pengecekan sensor. Ya, pengecekan sensor. Jadi pengecekan sensor, ini kita bisa cek si sensor ini tuh udah aktif apa belum, kayak gitu. Terus baru kita pengecekan ke motor PB-nya. Nah, di motor PB atau motor penggeraknya gitu kan. Karena kan tadi kan kita udah kasih coding kalau misalkan ke kiri lama, oke, ke kiri lama cancel, ke kiri cepat cancel, kanan oke, kanan cancel gitu kan. Nah, kita coba di sini kita masukkan sehingga si motornya itu juga ikut bergerak kayak gitu. Makanya kita coba di sini untuk press start kiri gitu kan. Kalau misalkan dia tekanannya lama gitu kan, dia akan bergerak seperti yang ada di sini nih. Nih, kalau misalkan dia tekan OK, maka maju PMWM kiri 150, 150. Dia akan bakal maju. Kalau kita tekan cancel, maka dia mundur. Kalau tekan kanan, berarti dia ke kanan. Ke kiri, seperti itu. Nah, ini juga dimasukkan seperti itu. Makanya, codingan ini sebenarnya ada kaitannya dengan pengecekan-pengecekan di awal, seperti itu. Makanya, dari sisi saya, pengujian realnya saya jadikan satu antara percobaan pertama sampai percobaan ketiga. Seperti itu. Selanjutnya kita coba di bagian PID check-nya. Kalau di PID check, ini lebih ke arah bagaimana kita bisa ngecek si hasil PID parameternya. Seperti itu. Apakah ini sudah sesuai dengan posisi CAN sensor atau tidak. Kalau misalkan ada tidak kesesuaian, nanti akan ada pengkoreksian. Seperti itu. Makanya di sini ada angka maksimalnya tuh kanan kiri itu 255, 255. Seperti itu. Karena ini kebetulan juga penggunaannya itu untuk analog seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Nanti jalur rate seperti apa, INP, bla 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 di sini muncul seharusnya seperti itu. Nah, kalau di PID check ini kan dia tuh kasarnya munculnya tuh kayak semacam koordinat ya. Nah, koordinat-koordinat ini atau titik-titik ini gitu kan. Kita bisa konversi sebenarnya. Konversinya jadi apa? Jadi biner kayak gitu. Nah, jadi binarnya seperti ini. Jadi variabel check-nya, misalkan nih, katakanlah, oke, di titik pertama, gitu kan, misalkan muncul 0,0,0,1,0,0,0, itu munculnya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, seperti itu. Yang mana nanti ini bisa muncul di sensor atau muncul di LCD, kalau misalkan pembacaannya di titik yang paling kiri atau ini satu aktif gitu kan, itu nanti bisa terbaca kalau misalkan oh ini berarti yang aktif hanya satu titik aja nih kayak gitu kan, berarti yang muncul nanti minus 5 kayak gitu. Kalau misalkan oh ini ada pembacaan untuk
4 nih, ya udah berarti 4 berarti ada 2 sensor titik yang terbaca dan seterusnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti pembacaan ini digunakan agar si secara fisik realnya ya, sensornya atau si robotnya itu bisa di posisi sesuai dengan lintasan yang diberikan seperti itu. Kurang lebih ini untuk penjelasan coding-coding yang kita pakai seperti itu. Sekarang kita lihat hasil codingannya ya, seperti itu. Hasil codingannya ada di sini. Nah, hasil codingannya seperti ini. Ini video pertama sampai ketiga. Jadi statusnya mulai kalau dia ditekan ke kiri sekali, itu akan muncul kalau misalkan oh berarti codingannya itu adalah tekan kiri kayak gitu. Jadi kan kita di sini kalau misalkan tekan tekan yang cepat, dia akan muncul kiri, ya kan? Jadinya dia ke kiri. Nah, seperti ini. Motornya juga hidup. Ini ke kanan. Nah, kalau dia ngekliknya tadi cepat ya ke kanan, yang kanan gitu kan, maka dia akan aktif ke kanan kayak gitu. Ini kalau flashnya cepat kayak gitu. Motornya juga ikut ke kanan. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan dia statusnya diubah lagi di sini. Nah, kalau dia cancel, ya kan? Kalau dia cancel, dia bakal harusnya mundur ya. Ini di sini di motor PD. Dia harusnya menyesuaikan ininya. Nih, cancel 150 150. Maka dia akan mundur. Nah, kalau dia tekan OK, dia akan maju seperti itu. Nah, ini hasil codingan yang untuk pengecekan motor, LCD sama LCD interface gitu kan, sama si inputan kayak gitu. Sekarang kita coba yang video keempat. Video keempat ini kaitannya dengan sorry, bukan yang ini ya, yang ini dulu, video kelima dulu. Nah, kalau ini kita pengecekan dari subordinat si sensornya. Jadi, nah ini. Nah, kayak gini. Jadi, karena dia pembacaannya dia hanya di bagian kiri aja, S-nya itu ada 1 gitu kan. P-nya di -5. Seperti yang ada di codingan ini. Sorry, yang ini variable check. Jadi, variabelnya itu diubah kayak gitu. Kalau misalkan dia ininya kiri itu 1 gitu kan. 1 0 0 0 0, maka dia ke -5. Jadi pembacaan ini akan menyesuaikan dari titik-titik yang terbaca seperti itu. Nah, lanjut kita ke video keempat. Jadi kalau video keempat ini yang lebih detailnya ya. Ini bisa berjalan di line-nya seperti itu. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini ada pembacaan sensornya. Ini lebih detail lagi. Kalau misalkan dia nggak ada pembacaan, di 2550 seperti itu. Ya, dia seperti ini. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih untuk hasil praktikum yang saya jalankan kemarin seperti itu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil adalah baik apapun ya alatnya, apapun baik itu dari sisi alat elektronika gitu kan, penyusunan komponen, penyusunan apapun itu, memang semuanya itu harus dicek terlebih dahulu fungsionalitasnya. Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Khususnya komponen robotik yang sedang kita pelajari seperti ini. Nah, saran yang baik adalah ketika kita bisa mencoba masing-masing komponen itu mulai dari inputan dulu, interface, output. Nah, setelah itu baru kita bisa gabungkan pengecekannya ke fungsionalitas
dengan program yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.